Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Health Fitria Channel. Bagaimana persiapan teman-teman yang akan mengikuti tes SKB? Sudah sampai tahap mana nih persiapannya? Nah, berdasarkan info terbaru dari BKN bahwa saat ini tim Panselnas sudah masuk di tahap penjadwalan pelaksanaan SKB. Bagi teman-teman yang belum tahu kisi-kisi SKB, ini SKB terbaru dari BKN, bisa dilihat di s.id garing kisi-kisi SKB. Ini dia kisi-kisi terbaru dari BKN yang dikeluarkan pada tanggal 10 Agustus kemarin. Jadi teman-teman bisa dicek nanti, lihat berdasarkan jurusan masing-masing, berdasarkan jabatan fungsionalnya masing-masing. Oke, di sini ada 74 halaman, mulai dari jabatan administrator database. Oke, nanti bisa dicek berdasarkan jabatannya masing-masing. Seperti yang sudah diketahui, pelaksanaan tes SKB CPNS untuk Formasi 2019 rencananya akan dilaksanakan pada 1 September hingga 12 Oktober tahun 2020. Pelaksanaan SKB ini dilakukan dengan menggunakan Computer Assisted Test atau yang disebut juga dengan sistem chat. Nah, di tengah pandemi Corona COVID-19 ini, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan SKB CPNS 2019. Berikut rangkuman sederet aturan yang harus dipahami para peserta tes SKB CPNS 2019. Kebijakan umum bagi peserta. Yang pertama, peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 hari sebelum pelaksanaan seleksi. Yang kedua, peserta tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat seleksi. Yang ketiga, wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah beserta masker sehingga direkomendasikan sebagai pelindung tambahan. Nah, yang keempat, tetap memperhatikan jaga jarak 1 meter dengan orang lain. Yang kelima, menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan atau menggunakan hand sanitizer. Yang keenam, membawa alat tulis sendiri. Yang ketujuh, peserta seleksi dengan hasil pengukuran suhu besar dari 37,3 derajat Celcius diberikan tanda khusus dan mengikuti ujian di tempat terpisah. 8. Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi ujian mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kewajiban bagi peserta. Yang pertama, wajib hadir di lokasi tes paling lambat 60 menit sebelum pelaksanaan tes dimulai. Yang kedua, wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Jika diperlukan, penggunaan pelindung wajah bersama masker sangat direkomendasikan sebagai pelindung tambahan. Yang ketiga, membawa KTP dan kartu tanda peserta ujian SKB serta menunjukkan kepada panitia. Yang keempat, membawa pensil kayu, bukan pensil mekanik. Yang kelima, menggunakan kemeja atas berwarna putih polong tanpa corak dan celana panjang atau rok berwarna gelap. Tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, dan sendal. Bagi peserta yang berhijab, menggunakan jilbab warna gelap. Nomor 6, duduk pada tempat yang ditentukan oleh panitia. Yang ketujuh, melakukan penitipan barang di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 meter. Yang kedelapan, mendengarkan pengarahan panitia sebelum dimulai. Yang 9, mengerjakan semua soal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan. Nah, ini adalah poin-poin larangan bagi peserta. Yang pertama, peserta dilarang membawa buku,
catatan, jam tangan, perhiasan, kalkulator, peralatan elektronik seperti laptop, tablet, flash disk, handphone, dan alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun. Yang kedua, peserta dilarang membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan tes. Yang ketiga, peserta dilarang membawa senjata api atau senjata tajam dan sejenisnya. Yang keempat, peserta dilarang bertanya atau berbicara dengan sesama peserta tes. Yang kelima, peserta dilarang menerima atau memberikan sesuatu dari atau kepada peserta lain tanpa izin panitia selama tes berlangsung. Nomor 6, peserta dilarang merokok dalam ruangan. Nomor 7, peserta dilarang keluar ruangan tes kecuali memperoleh izin dari panitia. Sanksi bagi peserta yang melakukan pelanggaran. Yang pertama, peserta yang terlambat pada saat dimulainya tes tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap gugur. 2. Peserta dengan hasil pengukuran suhu lebih dari 37,3 derajat Celcius yang tidak dapat mengikuti tes dan diberi kesempatan untuk mengikuti tes pada sesi cadangan, namun tidak mengikuti tes sesi cadangan, maka peserta tersebut dianggap gugur. Yang ketiga, peserta yang melanggar ketentuan dianggap gugur dan dikeluarkan dari ruangan tersebut. Namanya dicoret dari daftar hadir serta dinyatakan tidak lulus. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga informasi ini bermanfaat ya. Yuk gunakan waktu yang tersisa untuk terus berlatih dan mempersiapkan diri dengan baik. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan semoga sukses dan lulus tentunya pada tahun ini. Sampai jumpa pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.